Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berbagi kisah penuh hikmah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah cerita penuh haru, perjuangan, dan keberanian. Kisah ini mengangkat realitas seorang tenaga kerja wanita TKW yang menghadapi ujian hidup luar biasa di negeri orang. Dari mimpi sederhana untuk membantu keluarga, hingga terjebak dalam situasi sulit yang hampir menghancurkan hidupnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran, renungan, dan inspirasi bagi kita semua, terutama untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Sari, seorang perempuan muda dari desa kecil di Indonesia, memutuskan menjadi TKW di Arab Saudi untuk membiayai keluarga dan menyekolahkan adik-adiknya. Dengan harapan besar, ia meninggalkan kampung halamannya. Namun, begitu tiba di keluarga majikan, ia disambut dingin oleh sang istri majikan, Maryam, sementara Khalid, suaminya, bersikap ramah. Awalnya, Sari hanya bekerja keras demi menyesuaikan diri dengan lingkungan asing. Sari mulai menarik perhatian Khalid, sang majikan laki-laki, karena pekerjaannya yang sempurna dan sikapnya yang lembut. Khalid sering memuji Sari, bahkan mulai mengajaknya berbicara panjang lebar saat Maryam tidak ada. Perhatian itu membuat Sari merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak berani melawan. Situasi memuncak ketika Khalid mencoba mendekati Sari secara fisik untuk pertama kalinya. Khalid mengancam Sari dengan kemungkinan dideportasi jika menolak mendekatinya. Tertekan dan tanpa dukungan, Sari terpaksa menyerah. Hubungan rahasia mereka dimulai, dan Sari tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Namun, perlakuan Khalid berubah menjadi lebih protektif, bahkan memberikan uang tambahan dan hadiah kepada Sari, yang membuat Maryam curiga. Sari duduk di sudut kamarnya yang sempit, mencoba menenangkan dirinya setelah kejadian pagi tadi. Khalid, majikannya, kembali bersikap tak biasa. Ia memanggil Sari ke ruang kerjanya dengan alasan membicarakan urusan rumah tangga. Namun, tatapan mata Khalid terlalu dalam, terlalu dekat, membuat Sari merasa terjebak. Saat Khalid meraih tangannya, ia membeku. Hatinya berteriak ingin lari, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. "Jangan takut," ucap Khalid dengan suara lembut, tetapi dingin di telinga Sari. Ia tahu, ini bukan perhatian biasa, ini adalah perangkap. Awalnya, Sari mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Ia berusaha lebih fokus pada pekerjaannya. Namun, Khalid semakin sering mencari alasan untuk memanggilnya, menatapnya dengan cara yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kamu berbeda," katanya suatu malam ketika Sari tengah membersihkan ruang makan. Sari hanya diam, menunduk, takut akan konsekuensi dari kata-kata yang ia ucapkan. Khalid bukan hanya majikan, ia adalah penguasa dalam kehidupan barunya yang jauh dari tanah kelahirannya. Seminggu kemudian, situasi semakin sulit bagi Sari. Khalid mulai memanfaatkan kekuasaannya. Suatu malam, setelah memastikan istrinya tertidur, Khalid memanggil Sari ke dapur. "Hanya sebentar," katanya dengan nada santai, tetapi tatapannya tajam. Ketika Sari tiba, Khalid berdiri terlalu dekat. "Kamu cantik," katanya, tangannya terulur menyentuh rambut Sari. Sari mundur, tubuhnya gemetar, tetapi Khalid menahan lengannya. "Jika kamu melawan, aku bisa memulangkanmu ke Indonesia sekarang juga. Keluargamu pasti kecewa, kan?" Ancaman itu menghantam Sari seperti petir. Air mata Sari mengalir saat ia kembali ke kamarnya malam itu. Di negeri ini, ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada orang yang bisa membelanya. Ia hanya seorang TKW tanpa hak suara, tanpa perlindungan. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia melapor, hukum syariat yang ketat bisa membuatnya dipenjara. Jika ia melawan Khalid, keluarganya yang menggantungkan harapan padanya akan kehilangan segalanya. Hubungan terlarang itu pun dimulai, bukan karena cinta, melainkan karena paksaan. Khalid memberinya hadiah berupa uang tambahan dan perhiasan, seolah untuk membayar keheningan dan keterpaksaannya. Namun, setiap malam yang ia habiskan dengan Khalid membuat luka di hati Sari semakin dalam. Ia tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Wanita ceria yang dulu ia kenal kini berubah menjadi bayangan kosong, terjebak di rumah besar yang terasa seperti penjara.
Sementara itu, Maryam, istri Khalid, mulai merasakan ada yang aneh. Khalid lebih sering menghilang malam-malam dan memperlakukan Sari dengan terlalu baik. Ketika Maryam memerintahkan Sari untuk melakukan pekerjaan berat, Khalid selalu mencegahnya. "Biarkan saja, aku menyukainya karena dia bekerja dengan baik," katanya. Namun, Maryam tidak bodoh. Tatapan dingin yang ia berikan pada Sari mulai menusuk lebih dalam, membuat Sari semakin takut. Sari mencoba mencari jalan keluar. Ia menulis surat kepada keluarganya di desa, tetapi tidak berani menyebutkan masalah yang sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa ia baik-baik saja, meskipun setiap malam, ia menangis tanpa suara di bawah selimut tipisnya. "Tuhan, tolong aku," bisiknya sambil memegang foto adik-adiknya yang ia bawa dari rumah. Tetapi jawaban atas doanya terasa jauh. Sari tahu, semakin lama ia berada di bawah kendali Khalid, semakin dalam ia akan tenggelam. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Harapan kecil yang masih ada dalam dirinya hanya menggantung pada waktu, entah kapan, entah bagaimana, hidupnya akan berubah. Tapi untuk sekarang, ia hanya bisa bertahan, bahkan jika bertahan berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sari terbangun di pagi yang terasa berat. Tubuhnya lemas, perutnya mual, dan pikirannya dipenuhi rasa takut. Sudah beberapa hari ini ia merasa tidak enak badan, tapi pagi itu berbeda. Ketika mencoba menyantap roti untuk sarapan, ia langsung berlari ke kamar mandi dan muntah tanpa henti. Maryam yang melihatnya hanya melontarkan tatapan curiga. "Apa kau sakit? Jangan-jangan kau hanya mencari alasan untuk tidak bekerja," ucapnya tajam. Sari hanya menggelengkan kepala, tidak berani melawan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Sepanjang hari, Sari tidak bisa fokus bekerja. Kepalanya pening, dan setiap kali Khalid lewat, perasaannya bercampur aduk antara ketakutan dan kebencian. Saat malam tiba, ia mengunci diri di kamar. Dengan tangan gemetar, ia menghitung hari di kalender lusuh yang ia gantung di dinding. Sudah hampir 2 bulan sejak hubungan itu dimulai, dan ia menyadari bahwa ia belum juga datang bulan. Wajahnya memucat. Kemungkinan itu membuat darahnya membeku, ia mungkin hamil. Sari memberanikan diri pergi ke apotek kecil di sudut kota, mencari alat tes kehamilan. Dengan kerudung menutupi hampir seluruh wajahnya, ia membeli barang itu sambil berharap tidak ada yang mengenalinya. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, ia melakukan tes dengan tangan gemetar. Ketika 2 garis merah muncul di alat tersebut, seluruh dunia Sari runtuh. Ia terduduk di lantai kamar mandi, air matanya mengalir deras. Bagaimana ia bisa menyembunyikan ini? Apa yang akan terjadi jika Maryam tahu? Apa yang akan dilakukan Khalid? Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Sari. Ia mencoba bersikap normal, tetapi mual dan kelelahan membuatnya hampir pingsan saat bekerja. Khalid mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, ketika Maryam sedang keluar rumah, Khalid memanggilnya ke ruang tamu. "Ada apa denganmu? Kau terlihat lemah," tanyanya. Sari tidak menjawab, tapi tangannya yang gemetar tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Khalid meraih bahunya dan menatap matanya dalam-dalam. "Kau hamil, bukan?" bisiknya. Sari hanya menangis, membenarkan tanpa kata-kata. "Kita harus merahasiakan ini," kata Khalid dengan nada tegas. "Jika Maryam tahu, ini akan menghancurkan segalanya. Kau tidak ingin dihukum, bukan? Kau tahu hukum di sini." Sari hanya bisa mengangguk, merasa seperti boneka yang kehilangan kendali atas hidupnya. Khalid memberinya uang lebih banyak dari biasanya, memintanya untuk menjaga diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, perhatian itu terasa seperti belati yang menusuk hati Sari semakin dalam. Sayangnya, Maryam bukan orang bodoh. Ia mulai memperhatikan perubahan pada tubuh Sari, wajahnya yang semakin pucat, perutnya yang perlahan membesar, dan ketidakmampuannya menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa. Suatu hari, ketika Sari sedang membersihkan ruang tamu, Maryam menghampirinya dengan tatapan tajam. "Kau kenapa? Apa yang kau sembunyikan?" desaknya. Sari mencoba menyangkal, tetapi Maryam sudah melihat cukup banyak. "Kau hamil, bukan?" bentaknya. Sari membeku, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Maryam langsung mengamuk. Ia memanggil Khalid dan menuntut penjelasan. "Apa ini anakmu?" teriaknya. Khalid mencoba menenangkan Maryam, tetapi situasi semakin panas. Maryam mengancam akan melaporkan Sari ke pihak berwenang,
yang berarti Sari akan dihukum berat atas tuduhan zina. Khalid berusaha mengalihkan perhatian Maryam dengan janji-janji palsu, tetapi Sari tahu, waktunya di rumah itu sudah habis. Ia menjadi kambing hitam dalam skandal ini, dan tidak ada jalan keluar yang aman. Di tengah ketakutan dan kebingungannya, Sari merasa hidupnya sudah berakhir. Ia memikirkan keluarganya di kampung halaman, wajah adik-adiknya yang bergantung pada kirimannya. Namun kini, ia hanya seorang wanita malang di negeri asing, dengan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, di bawah langit gelap, Sari duduk sendirian di kamar kecilnya, berdoa dengan seluruh sisa kekuatannya. Tuhan, jika Engkau mendengar, selamatkan aku. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa seperti medan perang. Maryam mengamuk tanpa henti, berteriak kepada Khalid dan memaki Sari dengan hinaan yang membuatnya semakin merasa kecil. "Pelacur, kau datang ke rumah ini untuk merusak keluarga kami," seru Maryam dengan penuh kemarahan. Sari hanya berdiri membeku, matanya sembab karena air mata yang terus mengalir. Ia tidak berani membela diri. Di hadapan Maryam, ia hanyalah seorang pembantu yang tak memiliki hak untuk berkata apa-apa. Khalid berusaha menenangkan istrinya, tetapi situasi semakin tidak terkendali. Maryam mengancam akan segera melaporkan Sari ke polisi. "Wanita ini harus dihukum. Dia membawa aib ke rumah kita." Khalid, yang wajahnya mulai pucat, mencoba menyuap istrinya dengan janji uang dan perhiasan. "Aku akan menyelesaikannya, Maryam. Kita tidak perlu membuat ini menjadi skandal," katanya dengan nada memohon. Namun, Maryam sudah terlalu terluka oleh pengkhianatan suaminya dan tidak mau lagi mendengar alasan apapun. Sari merasa seperti hewan buruan, diapit. Keesokan paginya, rumah terasa mencekam. Maryam, yang semalam mengamuk seperti badai, kini hanya menatap Sari dengan pandangan dingin penuh kebencian. Tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya, tetapi keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Sari mencoba melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, tetapi tubuhnya gemetar setiap kali melewati Maryam. Ketika ia sedang membersihkan lantai, Maryam tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu yang menghantam hati Sari. "Hari ini, semuanya akan selesai. Aku sudah memanggil polisi." Sari panik. Tangannya yang memegang kain pel gemetar hebat, hampir menjatuhkan alat itu ke lantai. "Nyonya, tolong, jangan," bisiknya dengan suara pecah. Namun, Maryam hanya tersenyum sinis, lalu beranjak pergi. Sari tahu waktunya tinggal sedikit. Dalam ketakutannya, ia mendekati Khalid yang sedang duduk di ruang kerjanya. "Tolong, Tuan, saya tidak bisa, saya tidak ingin dipenjara," katanya, menangis sambil berlutut di depan pria itu. Tapi Khalid hanya menghela napas, wajahnya dingin dan penuh perhitungan. "Aku sudah berusaha, Sari. Tapi kalau Maryam benar-benar melapor, aku tidak bisa melawan hukum. Kau tahu aturan di negara ini." Sari merasa seluruh dunianya runtuh. Khalid yang dulu ia kira akan melindunginya kini menunjukkan wajah aslinya, seorang pria yang lebih peduli pada reputasinya daripada kehidupan seorang wanita malang. "Tapi ini anakmu," seru Sari dengan suara gemetar, berusaha mencari simpati. Khalid terdiam sejenak, kemudian membalas dengan suara rendah, "Justru karena itu aku tidak akan mengakuinya. Kalau aku mengaku, aku akan hancur. Kau harus menanggung ini sendiri." Jawaban itu membuat Sari merasa seperti dihantam ribuan batu. Beberapa jam kemudian, polisi datang. Dua pria berseragam memasuki rumah, diantar oleh Maryam yang kini tersenyum puas. "Ini dia," katanya sambil menunjuk ke arah Sari. "Wanita ini telah melakukan perbuatan zina. Tangkap dia." Sari mencoba bersembunyi, tetapi salah satu polisi menarik lengannya dengan kasar. "Tidak, tolong!" teriak Sari, menangis dan meronta-ronta. Tapi tidak ada seorang pun di rumah itu yang berpihak padanya. Bahkan Khalid hanya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan ekspresi datar. Di dalam mobil polisi, Sari menangis sepanjang perjalanan. Ia membayangkan penjara yang dingin dan gelap, serta nasib anak yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Tidak ada yang peduli padanya. Ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang dianggap tidak punya hak untuk melawan. Sesampainya di kantor polisi, ia langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan kecil yang penuh sesak dengan wanita-wanita lain yang bernasib serupa. "Kau dari mana?" tanya seorang wanita berwajah lelah yang duduk di sudut sel. "Indonesia," jawab Sari dengan suara serak.
Wanita itu hanya mengangguk, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Malam pertama di penjara terasa seperti akhir dari segalanya. Sari memeluk perutnya yang mulai membesar, berbisik pada bayinya. Maafkan ibu tidak bisa melindungimu, katanya sambil menangis pelan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada percikan kecil harapan. Salah satu tahanan, seorang wanita Filipina bernama Anita, mendekatinya dan berkata, "Kau harus bicara dengan pihak kedutaan. Mereka mungkin bisa membantumu." Kata-kata itu menyalakan sedikit keberanian dalam hati Sari. Meski takut, Sari memutuskan untuk mencoba. Di pagi berikutnya, ia memohon kepada seorang penjaga untuk mengizinkannya berbicara dengan perwakilan kedutaan Indonesia. Awalnya, permintaan itu ditolak, tetapi setelah terus-menerus memohon, akhirnya seorang staf kedutaan datang beberapa hari kemudian. Dalam pertemuan singkat itu, Sari menceritakan segalanya, dari paksaan Khalid hingga ancaman Mariam. Perwakilan itu hanya mengangguk, mencatat setiap detail, dan berjanji akan mencoba membantu. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Sari merasakan secercah harapan, meskipun ia tahu jalan menuju kebebasan masih sangat panjang. Hari-hari di penjara menjadi ujian paling berat bagi Sari. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan takut, bertanya-tanya apakah hari itu akan menjadi akhir baginya. Suasana dingin dan pengap di sel hanya menambah beban mentalnya. Wanita-wanita lain di penjara itu sering bercerita tentang nasib mereka, bagaimana sebagian dari mereka dihukum cambuk atau bahkan dihukum mati. Karena pelanggaran serupa, Sari hanya bisa mendengar cerita itu dengan air mata membasahi pipinya, membayangkan hukuman yang mungkin akan ia terima. Perwakilan dari kedutaan Indonesia akhirnya datang untuk kedua kalinya, membawa sedikit kabar baik. Mereka berjanji akan mengupayakan mediasi agar Sari tidak dijatuhi hukuman berat. Namun, mereka juga menjelaskan bahwa keadaan Sari sangat sulit karena Khalid menolak bertanggung jawab. "Kau harus melawan," ujar staf kedutaan itu. "Kami bisa membantumu membuat laporan terhadap Khalid. Tapi kau harus bersiap. Jika kau melawan, risikonya besar. Kau bisa kehilangan segalanya." Sari terdiam mendengar saran itu. Melaporkan Khalid berarti mengungkap hubungan mereka yang selama ini ia coba sembunyikan. Jika ia melawan, Khalid mungkin akan balas menuduhnya memfitnah, dan hukum di negeri itu seringkali berpihak pada pria. Tapi jika ia diam, bukan hanya dirinya yang akan hancur, melainkan juga anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Ia harus memilih antara melindungi dirinya sendiri atau menghadapi risiko demi mencari keadilan. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut selnya, memeluk lutut, dan menangis dalam diam. Wajah adik-adiknya terbayang di benaknya, begitu pula keluarganya di desa yang pasti sedang menanti kabarnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang ia alami. Ia juga memikirkan bayinya, anak yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. "Aku harus kuat, demi dia," bisiknya pelan. Akhirnya, dengan berat hati, Sari memutuskan untuk melawan. Ia akan melaporkan Khalid, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Esok harinya, Sari menyampaikan keputusan itu kepada perwakilan kedutaan. "Saya akan melaporkan Khalid. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi pada saya. Saya tidak bisa membiarkan anak ini lahir tanpa keadilan," katanya dengan suara penuh tekad. Staf kedutaan terkejut melihat keberanian itu, tetapi mereka menyambutnya dengan dukungan. "Baik, Sari, kami akan membantu, tapi kau harus bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi." Dalam beberapa hari berikutnya, dokumen-dokumen disiapkan, dan pengacara yang disediakan oleh komunitas Indonesia di Arab Saudi mulai bekerja. Sari dibawa ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya. Di ruang sidang, ia bertemu Khalid untuk pertama kalinya sejak ia di penjara. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan dan ketakutan. "Kau berani melawanku," bisiknya ketika mereka berpapasan. Sari hanya menunduk, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin menunjukkan air mata yang menggenang di matanya. Sidang berjalan dengan sangat tegang. Pengacara Sari membeberkan bukti-bukti, termasuk surat dari dokter yang membuktikan kehamilannya serta kesaksian dari beberapa mantan pembantu rumah tangga Khalid yang pernah mengalami pelecehan serupa. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Ia menuduh Sari sebagai pembohong yang hanya ingin mencari keuntungan. "Dia hanya pembantu,
Tidak ada yang bisa membuktikan apa yang dia katakan, serunya dengan nada tinggi. Sari hanya bisa menggenggam perutnya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Pada akhirnya, keputusan sidang ditunda. Hakim memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, dan Sari harus kembali ke penjara untuk sementara waktu. Meski belum ada hasil, Sari merasa bahwa ia sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Malam itu, ia kembali berdoa dalam keheningan. Tuhan, aku sudah berjuang sejauh ini. Jangan biarkan aku jatuh sekarang, bisiknya dengan penuh harap. Di tengah segala ketakutan dan penderitaannya, satu hal kini jelas bagi Sari, ia tidak akan menyerah, tidak untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk anaknya. Hari sidang terakhir tiba, dan suasana ruang sidang terasa begitu mencekam. Sari duduk di kursi saksi. Dengan tangan gemetar, sementara Khalid, yang sebelumnya selalu terlihat percaya diri, kini terlihat tegang. Hakim mulai membuka sidang dengan nada tegas, mengumumkan bahwa penyelidikan telah menemukan bukti-bukti baru. Di sisi lain, Maryam duduk di barisan penonton, matanya memancarkan amarah yang belum reda. Bagi Sari, ini adalah saat penentu, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masa depan anaknya. Pengacara Sari berdiri dan mulai mempresentasikan temuan terbaru. Ia membawa rekaman percakapan dari seorang mantan pembantu Khalid yang memberikan kesaksian bahwa ia juga pernah dilecehkan. Selain itu, laporan medis yang membuktikan kehamilan Sari menjadi bukti kunci. Yang mulia, ucap pengacara itu dengan tegas, kehamilan ini adalah akibat dari hubungan yang tidak setara. Terdakwa menggunakan posisinya sebagai majikan untuk memaksa korban. Kata-kata itu menusuk Khalid, yang langsung berdiri untuk membantah. Bohong, semua ini tidak benar, seru Khalid dengan nada tinggi. Namun, hakim memintanya untuk duduk dan menahan diri. Saat itu, seorang saksi kejutan muncul, seorang mantan supir keluarga Khalid yang bersedia memberikan kesaksian. Saya sering melihat Khalid memanggil Sari ke ruangannya larut malam, saat Nyonya Maryam sudah tidur, ujar supir itu dengan nada berat. Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa Khalid memang menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, Khalid tidak mau menyerah begitu saja. Pengacaranya mencoba menyerang balik dengan menyudutkan Sari. Dia adalah seorang pembantu yang bisa saja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, kata pengacara Khalid. Apakah ada bukti bahwa hubungan ini tidak terjadi atas persetujuan kedua belah pihak? Sari terdiam sejenak, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, bagaimana mungkin saya setuju ketika hidup saya ada di bawah kendalinya? Saya tidak punya pilihan. Air matanya mengalir, tetapi ia tetap menatap hakim dengan penuh keberanian. Ketegangan memuncak ketika hakim akhirnya meminta Khalid untuk memberikan penjelasan. Khalid mencoba berkilah, tetapi kata-katanya semakin tidak konsisten. Wajahnya pucat ketika hakim mengumumkan bahwa bukti-bukti cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman. Tindakan Anda tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar moralitas, ucap hakim dengan nada keras. Khalid terduduk, tak lagi mampu membela diri. Keputusan pengadilan diumumkan, Khalid dinyatakan bersalah atas pelecehan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukuman penjara dijatuhkan kepadanya, meskipun durasinya jauh lebih ringan daripada yang Sari harapkan. Namun, hakim juga memutuskan bahwa Sari tidak akan dihukum atas tuduhan zina karena ditemukan cukup bukti bahwa ia adalah korban. Mendengar keputusan itu, air mata Sari tumpah. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Setelah sidang, perwakilan kedutaan Indonesia mendatangi Sari dan mengabarkan bahwa mereka telah mengatur kepulangannya ke tanah air. Namun, sebelum itu, mereka menawarkan perlindungan hingga Sari melahirkan bayinya. Ini belum berakhir, Sari, ujar salah satu staf kedutaan. Tapi kau sudah memenangkan pertempuran pertama. Kau harus kuat untuk anakmu. Sari hanya mengangguk, memeluk perutnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Di perjalanan kembali ke tempat perlindungan, Sari memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. Ia tahu jalan ke depan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki harapan. Bayinya akan lahir di dunia yang mungkin tidak sempurna, tetapi ia berjanji akan memberikan cinta dan perlindungan yang tidak pernah ia dapatkan. Dalam keheningan malam itu, Sari berdoa sekali lagi. Terima kasih, Tuhan. Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Kesimpulan dari cerita di atas. Dari kisah
Sari, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. 1. Keteguhan hati di tengah cobaan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika menghadapi ujian berat, seperti yang dialami Sari, hanya keberanian dan keteguhan hati yang dapat membantu kita bertahan. 2. Pentingnya melawan ketidakadilan. Dalam situasi di mana kita diperlakukan tidak adil, memilih untuk melawan meskipun berisiko besar adalah langkah yang menunjukkan keberanian luar biasa. Tidak ada perubahan yang terjadi tanpa perjuangan. 3. Solidaritas dan bantuan orang lain. Sari tidak dapat menghadapi semuanya sendirian. Bantuan dari kedutaan dan saksi-saksi yang peduli menunjukkan bahwa dukungan dari orang lain sangat penting dalam mengatasi situasi sulit. 4. Harapan untuk masa depan. Meskipun jalan hidup Sari penuh liku, ia tetap memikirkan masa depan anaknya. Kisah ini mengajarkan bahwa ada harapan di balik setiap cobaan, dan masa depan bisa diperjuangkan meskipun terasa sulit. Kesimpulannya, cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, solidaritas, dan harapan dalam menghadapi cobaan hidup, sekaligus menjadi pengingat untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Sari, kita belajar bahwa dalam hidup, ujian dan cobaan sering kali datang di luar kendali kita. Namun, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan mempertahankan harga diri adalah langkah pertama menuju kebebasan. Tidak peduli seberapa berat perjuangan, selalu ada harapan selama kita tidak menyerah. Kisah ini juga mengingatkan pentingnya solidaritas dan dukungan bagi mereka yang menjadi korban, terutama para TKW yang sering kali rentan menghadapi eksploitasi di negeri orang. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kisah Sari ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu peduli dan mendukung sesama, terutama mereka yang berada di posisi lemah. Jika Anda menyukai konten ini, silakan like, share, dan subscribe agar kami dapat terus berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.